Satu. Satu dua. Satu dua tiga, cek mic. Terbatas, yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini.
Shalom umat Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Kita boleh ada pagi hari ini, walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak seperti biasanya kita lakukan, seperti pasca-pasca sebelumnya. Namun saya percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibendung oleh ruang dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini dia, kalau kita satukan hati Tuhan, satukan hati kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita tinggikan Dia, sebab Dia yang layak disembah, yang layak diagungkan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, sebab kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami rasakan dalamnya kasih-Mu Tuhan, lebih dari segalanya, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan.
pagi hari ini kami mau berkata, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. mari jemaat Tuhan dengan lembut sama-sama katakan, sembah Kau yang terindah. amin, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan dalam kehidupan kami. Oh, ku mau Engkau ku sembah, yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, sebab Engkau yang layak. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus, Kau yang termulia. Yesus, Kau yang terbesar. Haleluya. Glory, glory, Engkau terbesar. Tuhan, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, glory, glory. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur buat karya salib-Mu yang membebaskan kami, yang melepaskan kami Tuhan. Hari ini kami akan berbakti di dalam situasi dan kondisi yang ada Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, seberapa kami yang rindu bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, pagi hari ini
kami pasrahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pengurapan daripada Tuhan jadi bagian kami, sehingga ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru di dalam kami menjalani hari-hari kami kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah yang suci di pagi hari yang indah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus. Itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap beribadah bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukti kasih dan kebaikannya, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal bagi saya dan saudara-saudara. Mati di kayu salib, menggantikan posisi saya dan saudara-saudara, sehingga kita yang tadinya berdosa menjadi orang-orang yang layak menghadap hadirat Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Yo. Haleluya. Mari sama-sama yang ada di rumah, dimanapun saudara, kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia baik, Dia sungguh baik. Yo, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yo, yo. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada dalamku, oh, bergerak di jiwaku. Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Yes, ya Tuhan Allah kemenangan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Amin. Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku yes Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Yesus. Amin. Yesus baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus Dia ada di dalamku, bergerak di jiwaku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di jiwaku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, oh, dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, oh, Yesus Dia. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, sama-sama katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Amin. Dia baik baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia. He's so good to you, He's so
so good to me, yo. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, he's so good to you. And oh, 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 he is so good to you. He is so good to me. Jesus, sekali lagi, katakan, he's so good to you. He is so good. Jesus, he's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. Jesus, he's so good to you and me. Jesus, he's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Dia baik bagi saya dan saudara-saudara. Sebab itu kita masih ada sampai pada pagi hari ini. Haleluya. Siapkan hatimu untuk ditawur dengan firman Allah. Karena firman adalah Allah itu sendiri yang mau berbicara bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kuasa-Mu sanggup. Jiwa kami berserah kepadamu Tuhan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Dengan satu suara katakan, karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Umat-Mu telah memuji dan memuliakan Engkau. Di pagi hari ini, setelah kami menyembah Engkau, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau menyampaikan firman-Mu ini di pagi hari ini lewat siaran langsung. Bagi umat, bagi jiwa-jiwa yang ikuti ibadah langsung ini, biarlah mereka semua boleh menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Hamba berdoa dan menyerahkan berita firman Tuhan di pagi hari ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus, mari Engkau mengambil alih pemberitaan firman Allah, sehingga firman Allah di pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua, baik jemaat umat Tuhan yang sementara mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini di setiap rumah mereka, bahkan di mana saja berita firman Tuhan ini dapat ditangkap. Terima kasih banyak Bapa. Hamba firman-Mu terbatas dalam segala hal, tetapi Engkau urapi hamba-Mu sehingga Engkau singkapkan rahasia firman-Mu lewat berita firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu siaran langsung di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati semua umat yang ada di rumah, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita ada pada suasana ibadah Paskah. Ibadah perayaan atau ibadah Paskah di tahun ini beda dengan perayaan Paskah di tahun-tahun yang biasanya, yang sudah berlalu. Karena kita ada di tengah-tengah suatu yaitu musibah yang melanda dunia, yaitu kondisi negara-negara dilanda oleh salah satu musibah, yaitu virus corona yang mematikan. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa dapat beribadah dan masih bisa dapat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Firman Tuhan akan memberikan kita solusi untuk kita bisa luput daripada yaitu virus ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53. Kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dan kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang 13. Tetapi saya baca mulai ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita melihat pembacaan yang kedua, yaitu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Dikatakan bahwa ayat yang ke-12 dan 13, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan
di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, yang sementara mendengarkan, yaitu khotbah siaran langsung pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa ingat satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa hari ini adalah hari Paskah. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, ya, beribadah bersama-sama, membuka pintu-pintu gereja. Hari ini gereja tertutup, tetapi hati saudara dan saya terbuka bagi Allah. Firman Tuhan di pagi hari ini saya ingin bicara daripada kuasa darah Yesus atau kuasa bilur Yesus. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita melihat keselamatan adalah yaitu suatu kebutuhan, ya, yang mutlak diperlukan oleh setiap umat manusia, siapapun dia dari golongan mana dia asalnya, semuanya sangat membutuhkan keselamatan. Demikian juga hidup sehat adalah suatu kebutuhan kita semua. Hidup sehat adalah kerinduan setiap orang. Tidak ada orang yang merindukan dia sakit. Tidak ada seorang yang merindukan bahwa keluarganya ya tidak sehat. Tetapi kita semua merindukan ya pribadi kita, hidup kita, keluarga kita, jemaat semuanya dalam keadaan sehat. Kita melihat ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia saat dalam dosa, sampai saat ini manusia hidup di dalam penderitaan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam sakit penyakit. Itulah dampak daripada kejatuhan manusia. Penderitaan ini terus berlanjut sampai hari ini. Sebab itu Allah menjanjikan keselamatan lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dia datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia, ya, untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara dan saya hidup hari ini, kita hidup sehat hari ini, itu oleh karena misi daripada yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Ya, kita bisa ada sebagaimana ada ini oleh karena misi Kristus ke dalam dunia. Kita sehat, keluarga kita sehat, itu karena misi Kristus ke dalam dunia. Ya, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata oleh karena karunia. Firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya akan dia, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Ya. Bapak Ibu sekalian, berbahagia bagi saudara dan saya yang saat ini mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau berbahagia ketika engkau percaya Yesus. Engkau berbahagia ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus datang dan dia menjanjikan keselamatan bagi semua umat manusia di tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat keselamatan yang dapat kita menikmati hari ini dan rasakan hari ini, itu ya, menyangkut keselamatan bukan hanya saja rohani kita, tetapi keselamatan fisik kita. Ya, Allah datang untuk memulihkan kesehatan fisik kita. Karena kalau fisik kita sakit, kita tidak mungkin beribadah kepada Tuhan. Fisik kita sakit, tidak mungkin kita bisa ya ke gereja. Fisik kita sakit, kita tidak mungkin bisa berdoa karena kita lemah. Tapi Tuhan berkata di sini bahwa Dia datang, Dia menyelamatkan, menjanjikan keselamatan lewat kematian Kristus. Keselamatan tubuh, ya, baik itu keselamatan rohani pun Tuhan Dia mati bagi saudara dan saya. Jadi keselamatan itu berarti tubuh, jiwa, ya, Tuhan berikan kita keselamatan secara sempurna. Ya, kita melihat di sini Tuhan tidak ingin supaya saudara dan saya hidup dalam sakit. Tuhan tidak ingin supaya saudara dan saya hidup dalam penyakit. Karena penyakit itu tidak datang daripada Tuhan. Ya, segala sesuatu datang dari Allah adalah yang selalu baik. Allah tidak pernah membuat kita hidup untuk menderita. Tetapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu semua yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah di mana saja sudah mendengarkan firman Tuhan ini, ya, diselamatkan dari penderitaan fisik. Kisah Rasul 3 ayat yang 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata kepada seorang yang namanya yaitu orang lumpuh yang duduk di depan pintu bait Allah. Allah melihat bahwa
karena fisiknya sakit dia tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya, sebab itu Allah pulihkan dia lewat yaitu Yohanes dan Petrus. Dia disembuhkan, fisiknya disembuhkan. Karena fisik sudah disembuhkan, dia bisa mencari Allah. Kalau fisiknya disembuhkan, dia bisa berdoa. Kalau fisiknya disembuhkan, dia bisa membaca firman Tuhan. Kalau fisiknya disembuhkan, dia bisa bekerja bagi keluarga. Kalau fisiknya disembuhkan, dia bisa melakukan segala hal untuk kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita melihat di sini. Sebab itu Yesus dia menderita dan dia mati secara fisik di atas kayu salib untuk memulihkan yaitu tulah manusia, untuk memulihkan penyakit manusia yang diderita oleh manusia ini. Penyakit kita, firman Tuhan tadi katakan penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit apa saja, ya, penyakit malaria, penyakit terutama penyakit virus yang kita hadapi pada hari-hari ini bertepatan dengan peringatan yaitu Paskah di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini. Saya ingin mau katakan kepada kita semua bahwa sampai detik hari ini penyakit ini belum ditemukan obatnya. Ya, penyakit ini belum ditemukan obatnya. Ya, tidak ada vaksin yang bisa dapat membunuh yaitu virus ini. Tidak ada satu negara pun yang masih yang belum menemukan virus ini. Tetapi Bapak dan Ibu yang percaya kepada Yesus, saya mau kasih tahu bahwa di dalam Yesus ya ada jawabannya. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus vaksin itu ditemukan di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa oleh kuasa bilurnya kita disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, bilur Yesus adalah vaksin yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit kita. Bilur Yesus adalah vaksin ampuh untuk bisa menjaga dan melindungi keselamatan saudara dan saya. Itulah bilur Yesus. Itulah kuasa darah Yesus. Pembacaan kita yang kedua tadi, firman Allah katakan, ketika bangsa Israel belum keluar dari Mesir, mereka belum keluar dari Mesir, Tuhan perintahkan mereka untuk mereka isolasikan diri dalam rumah mereka. Dan supaya dengan tujuan Allah mengukur yaitu bangsa Mesir di bawah pimpinan Firaun yang menjajah orang Israel ya, bertahun-tahun. Tetapi kita perhatikan ya, Firaun tidak mementaati perintah Tuhan, permintaan Allah yang dibawa oleh Musa. Tetapi ketika Firaun tidak mementaati firman Tuhan, maka Allah memberikan hukuman atas negeri Mesir. Allah memberikan hukuman. Ada 10 bala yang Allah curahkan ke negeri Mesir pada waktu itu. Tetapi bersyukur kepada Allah karena umat Israel diminta oleh Allah untuk mereka isolasi diri di dalam rumah mereka masing-masing. Dan diberikan tanda di dalam rumah mereka masing-masing. Tandanya bukan tanda-tanda yang lain, tetapi tandanya adalah tanda darah Yesus sebagai tanda segel untuk kuasa maut, untuk kuasa virus itu. Maka mereka tidak akan maut tidak akan menyentuh rumah-rumah, keluarga, orang percaya benar yang ada di dalamnya tidak dijamah oleh kuasa bilur, kuasa daripada maut itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah-rumah, bahkan di mana saja, berita firman Tuhan ini didengar. Ingat baik-baik, vaksin corona, vaksin penyakit apa saja, vaksin yang paling ampuh adalah yaitu darah Yesus. Terbukti bahwa darah Yesus mampu untuk melindungi umat Israel. Kuasa darah Yesus mampu untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Sakit penyakit apa saja, Allah sanggup untuk memulihkan. Allah sanggup untuk merubah hidup kita. Baik penyakit rohani, jasmani, fisik, Allah sanggup. Karena darah Yesus penuh berkuasa. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, isolasikan dirimu. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Allah minta jangan keluar rumah. Jangan kau keluar daripada perlindungan darah Yesus.
Jangan kau keluar daripada yaitu di mana Allah memberikan ketentuan. Ketika kalau engkau keluar dari rumah, maka musibah itu Allah tidak bertanggung jawab. Karena Allah sudah perintahkan bangsa Israel harus isolasi diri. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu sekalian, sementara engkau ada isolasi diri di rumah, tidak keluar kemana-mana, kalau tidak terlalu penting, tapi engkau tetap ada di rumah, belajar. Mari kita mau belajar taat semua yang disampaikan oleh pemerintah, himbauan-himbauan demi untuk keselamatan kita semua. Mari kita taati Roma pasal yang ke-13. Pemerintah adalah wakil Allah. Kita semua taat dan takluk. Kalau kita taati pemerintah, maka kita juga mentaati yaitu titah Allah. Mari demi keselamatan kita, mari kita mau taat untuk ikuti semua peraturan-peraturan yang dihimbau kepada kita semua. Juga firman Allah sudah sampaikan kepada kita di dalam Nabi Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata di sana, Allah sini berkata, isolasilah dirimu, hai umatku. Tuhan bilang, hai umatku, isolasi dirimu dalam rumah. Artinya Tuhan minta supaya kita tidak keluar rumah. Tuhan minta supaya kita tetap ada dalam, yaitu isolasi diri kita masing-masing. Keluarga kita. Kita tidak keluar dari rumah. Saudara, saya akan membacakan dalam Nabi Yesaya pasal yang ke-26. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Tuhan berkata kepada kita semua, umat Tuhan, orang yang percaya masuk ke dalam kamarmu. Artinya bukan sekedar kita masuk dalam kamar, tapi kita masuk dalam kamar berdiam diri, masuk dan berdoa bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, masuk dan berdoa. Tutup pintu sesudah engkau masuk. Tutup pintu, yaitu tutup pintu hati kita, keluarga kita dengan kuasa darah Yesus. Nah, firman Tuhan berkata di sini, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Mari kita mengisolasi diri beberapa saat lamanya, sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan ini, sehingga sampai selesai amarah ini berlalu, virus ini berlalu. Saya percaya dalam waktu yang singkat, di dalam nama Yesus, virus ini akan berlalu. Dalam nama Yesus, virus ini akan musnah. Berlindunglah di dalam Tuhan. Berdoa di dalam Tuhan. Berdoa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada perlindungan. Di dalam Mazmur pasal 91, ya, ayat yang pertama, di sana firman Tuhan katakan bahwa perlindungan yang tertinggi adalah di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berlindung di dalam Tuhan. Ya, karena vaksin yang dapat menyembuhkan kita semua adalah yaitu isolasi diri di dalam Yesus. Isolasi diri di dalam darah Yesus. Maka ada vaksin. Firman Tuhan berkata di sini bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang berlindung, ya, ayat ini punya hubungan dengan yaitu dalam kitab Keluaran tadi pasal 12. Punya hubungan berlindung di dalam yaitu tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi, tempat yang penuh kuasa untuk melindungi kita adalah di dalam kuasa darah Yesus. Kita ada di dalam Dia. Jangan pernah engkau keluar dapat perlindungan Tuhan. Jangan engkau keluar daripada wilayah batas yang Allah tentukan. Tetapi mari engkau harus ada di dalam yaitu pagar perlindungan Tuhan. Dan saya percaya penyakit virus ya maut corona boleh lewat. Tetapi kalau kita mentaati firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya.
Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita butuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuhkan Tuhan melindungi kita. Tetapi itu bukan berarti kita minta, kita dimanja untuk Tuhan, Engkau lindungi saya, tanpa kita berdoa, ya, tanpa kita membaca firman Allah, tanpa kita bersekutu, tanpa kita menyembah Tuhan. Tapi kita juga harus menjaga diri kita. Kalau kita sendiri tidak menjaga diri kita, bagaimana Allah bisa menolong kita? Kita sendiri menjaga diri kita dulu, baru Allah bisa menolong kita. Kalau kita sendiri tidak peduli dengan keselamatan kita, kita sendiri tidak mau mengikuti anjuran-anjuran firman Tuhan, anjuran-anjuran pemerintah yang diturunkan kepada masyarakat. Kalau tidak ikuti, maka saya pikir jangan harapkan sesuatu perlindungan dari Tuhan. Ya. Tuhan mau juga kita harus biasakan diri untuk menjaga yaitu keselamatan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya percaya engkau semua keluarga di rumah serta duduk dan dengarkan firman Tuhan, tinggal tetap dalam rumahmu, tinggal tetap ada dalam lindungan darah Yesus. Karena vaksin yang ampuh untuk hari ini ya adalah darah Yesus. Tidak ada vaksin lain. Penyakit ini sampai hari ini, detik ini belum ada vaksinnya yang akurat untuk menyembuhkan. Selain Alkitab berkata bahwa hanya darah Yesus yang dapat memulihkannya. Darah Yesus membungkus kita. Darah Yesus melindungi kita. Itu bukan berarti kita hanya mau minta Tuhan saja menolong. Tapi kita sendiri tidak punya upaya. Mari kita harus punya upaya. Jangan keluar rumah. Mari tetap ada di dalam rumah. Tetap isolasi diri di dalam rumah. Dengan bersekutu kepada Tuhan. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Maka kita melihat di sana ada mujizat Allah. Ada pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Isolasikan dirimu ya dalam Tuhan, dalam Kristus. Ya. Jadi darah Yesus adalah darah yang berkuasa, menyucikan dosa, tapi sakit penyakit pun dia pulihkan. Termasuk sakit corona yang saat ini dunia sementara digemparkan. Jutaan orang mati di mana-mana. Indonesia sudah masuk dalam ranking yang ketiga tidak salah. Ya, kita melihat penyakit corona ini. Coba mari kita berdoa bersama-sama, bersama pemerintah. Kita mengatasi ini. Kita lawan di dalam nama Yesus. Kita lawan di dalam nama Yesus. Kita lawan di dalam kuasa darah Yesus. Karena darah Yesus adalah penuh kuasa. Darah yang suci. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Firman Tuhan pada ayat yang kedua di dalam Mazmur 91 akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Tempat perlindungan kita, tempat pertahanan kita adalah ketika kita ada di dalam yaitu perlindungan Tuhan. Saya percaya semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya. Ataukah bagi saudara yang tidak percaya Yesus, mari percaya Yesus bahwa Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup melindungi engkau. Kalau engkau percaya Yesus, maka kuasa darah karena dia datang untuk misi dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Kalau hari ini orang sementara ditakutkan, nah, orang tidak bisa keluar rumah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolong saudara dan saya. Yang penting kita ada dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ini ada dalam kuasa perlindungan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Mari kita tetap ada di dalam Dia. Demi untuk keselamatan kita, mari ikuti tata tertib peraturan yang diturunkan oleh pemerintah. Mari kita semua ada masker, pakai masker. Pakai. Itu adalah peraturan yang disampaikan, diturunkan oleh pemerintah sebagai biji mata Allah. Demi untuk kebaikan kita semua, keselamatan kita. Kalau tidak boleh berkumpul bersama-sama, jangan berkumpul bersama-sama. Supaya virus ini tidak menjangkit kepada orang lain. Kita menjaga, menolong diri kita sendiri. Kita juga dapat menolong orang lain supaya orang lain tidak terjangkit dengan virus ini. Bapak Ibu sekalian,
Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini, menjelang siang ini, ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Di saat ini saya menganjurkan kepada jemaat Tuhan, umat Tuhan di rumah, mari berdoa dengan keluargamu di rumah masing-masing. Firman Tuhan katakan di mana ada 1 dan 2 orang, di sana Allah hadir. Ya, Allah hadir dalam rumah tangga kita. Ini waktunya kita mulai kembali untuk meningkatkan persekutuan keluarga kita dengan Tuhan, punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, sehingga Allah juga tetap peduli terhadap saudara dan saya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya Bapak dan Ibu di rumah, ya, mendengarkan firman Tuhan ini, dan mari kita mentaati, ya, amanat, ya, daripada firman Tuhan ini, amanat dari pemerintah demi untuk keselamatan kita semua, keselamatan bangsa dan negara kita, keselamatan kota kita di mana berada, keselamatan yaitu desa kita di mana kita berada. Mari kita ikuti peraturan yang sudah diturunkan kepada kita semua, terutama firman Allah. Tuhan bilang, yaitu kembali tutup pintumu, rumahmu, dan firman Tuhan katakan, sampai kapan pintu dibuka? Sampai berlalu amarah ini, yaitu virus corona itu berlalu. Tidak selamanya ada badai, tidak selamanya ada gelombang, tidak selamanya ada angin, tidak selamanya ada awan yang gelap. Pasti ada waktunya akan berlalu. Mari kita semua tetap berdoa. Mari kita angkat satu pujian untuk mengaminkan firman Tuhan pada siang menjelang pagi. Terima kasih Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mati bagi kami. Oh Yesus, Engkau mati karena sakit penyakit kami. Engkau mati oleh karena ulah yang melanda umat manusia. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Terima kasih. Karya terbesar Terima kasih Yesus dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita semua, baik yang menonton siaran ini di mana saja, angkatlah tanganmu Yesus, yang kita minta perlindungan Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan supaya musibah ini cepat berlalu. Buat karya-Mu, Kasih yang terindah, Yesus mati hati yang bagi semua masalah kita. mulia, Yesus mati bagi semua beban kita semua. hanya ku temukan di dalam-Mu. Oh haleluya Yesus. Yesusku, pujian dari kami Tuhan. pujian dari hatiku, Selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktu.
hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta kami. Haleluya. Dan ku hargai. Yesus engkau ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan. Tiada yang sebanding dengan kuasa-Mu Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu, kami bersyukur buat karya-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu, karena kuasa salib-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup menyelamatkan kami. Haleluya, Kau tak ternilai, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus, kami kagum pada kuasa-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Yes Lord. Haleluya. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami kagum akan karya pengorbanan-Mu yang selamatkan kami, yang bebaskan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, dengarkan baik-baik. Yes, Lord. Firman Tuhan berkata bahwa maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menudahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Paskah hari ini dia melewati, tapi kuasa maut tidak akan memasuki rumah-rumah orang yang percaya. Amin. Dan berlindung di dalam darah Yesus. Amin. Berlindunglah dalam darah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita akan berdoa. Saya minta Kakak Eda berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik dan sangat mengasihi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Oh, terima kasih Terima Yesus. kasih buat darah-Mu yang Amin. mahal. Kami percaya bahwa kami hidup karena salib-Mu Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan tidak akan mampu membatasi kami dan Oh, bisa haleluya, kami itu dari benar kasih-Mu. Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mereka beribadah di rumah bersama dengan keluarga mereka Amin. Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya hadirat Tuhan menjamah mereka Oh, semua. amin. Hadirat Tuhan Amin. membebaskan mereka. Amin. Hadirat Tuhan memulihkan kehidupan Amin. mereka. Firman Tuhan adalah Injil kekuatan Allah Amin. yang sanggup memulihkan kami. Amin. Dan siang hari ini Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian untuk penutup ibadah kita. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan yang tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat
kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat Yesus. Terima kasih buat Allah yang hadir bersama dengan kami. Kami berterima kasih, kami percaya bahwa Allah turut hadir bersama dengan kami. Dan Engkau telah memberkati ibadah secara langsung pada pagi hari ini. Semua umat yang telah mengikuti kegiatan ibadah secara langsung ini, Tuhan memberkati mereka di setiap rumah mereka masing-masing. Firman yang mereka telah dengar, Tuhan meteraikan itulah hidup mereka. Dan mereka senantiasa tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Lindungi rumah anak-anak Tuhan. Lindungi setiap rumah orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan jaga dan lindungi sebagai milik-Mu. Kami percaya di dalam kuasa darah Yesus ada perlindungan Tuhan. Vaksin penyelamatan untuk melindungi setiap orang yang ada di dalam kesulitan di hari-hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di mana saja berita atau siaran ini ditangkap, Tuhan berkati. Baik itu siapapun dia, agama apapun, Tuhan memberkati dan lindungi kami semua. Semua agama yang ada di kota ini, Tuhan lindungi kami semua. Semua masyarakat yang ada di kota ini, Tuhan lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa kesempatan ini bagi menutup pintu bandara, menutup pintu-pintu pelabuhan yang memungkinkan untuk virus ini masuk di kota kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus proteksi. Darah Yesus melindungi kami semua. Sehingga ada perlindungan dan pemeliharaan dalam tangan Tuhan. Kota Kaimana kami bawa dan serahkan dalam perlindungan tangan Tuhan. Semua masyarakat yang ada di dalam. Dan semua dominasi gereja, dominasi keagamaan yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Bapa, kami berdoa lindungi tanah Papua. Lindungi Papua Barat dengan Papua. Lindungi semuanya Tuhan. Pintu-pintu yang coba untuk terbuka virus ini masuk, kami tutup di dalam nama Yesus. Tuhan jaga Papua. Tuhan juga bukan hanya jaga Papua, tapi jaga Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan jaga. Maluku Tuhan jaga. Tuhan jaga Sulawesi. Tuhan jaga Kalimantan. Tuhan jaga Sumatera. Tuhan jaga Pulau Jawa, Bali. Tuhan jaga Nusa Tenggara. Bahkan negara tetangga kami timur. Bahkan juga Tuhan Darussalam. Bahkan juga negara tetangga kami yang lain. Bangsa-bangsa di luar negeri yang saat ini begitu banyak orang yang korban oleh karena virus ini. Amerika Tuhan berkati. Cina Tuhan berkati. Filipina Tuhan berkati. Singapura Tuhan berkati. Malaysia Tuhan berkati. Semua negara-negara Timur Tengah Tuhan berkati. Bahkan negara-negara di mana dilanda oleh kemelut ini, Tuhan berkati. Ampuni semua salah dan dosa umat manusia. Kami percaya musibah ini tidak datang secara kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Supaya manusia boleh bertobat dan kembali kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Hari ini pintu-pintu gereja semua tertutup. Tapi umatmu saat ini semacam mengikuti ibadah di setiap rumah mereka masing-masing. Tuhan curahkan berkat-Mu. Engkau berkata di mana ada 1 dan 2 orang hadir, maka Engkau ada di sana. Kami telah percaya Allah hadir dalam setiap orang yang bersekutu pada saat ini di setiap rumah mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden, para menteri, para aparat negara yang ada, para dokter-dokter yang berdiri di garis depan untuk memerangi virus ini. Tuhan jaga dan lindungi mereka oleh kuasa darah Yesus. Bungkusi mereka. Dan Tuhan berikan kekuatan untuk mereka tetap bersama dengan rakyat untuk mengisolasi diri, untuk menjaga, melawan virus ini sampai berlalu. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Ampuni semua salah dan dosa kami semua. Ampuni. Inilah doa kami. Memberkati kami semua yang hadir pada acara live hari ini di tempat ini. Dan memberkati semua yang mendengarkan, yaitu mengikuti ibadah ini di rumah. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih. Inilah doa kami. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini, yaitu dengan
berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah pelindung jiwa kami. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan baik yang ada di rumah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu yang sementara menonton yaitu live ini. Ya, saya percaya Tuhan memberkati. Tetap yang ada dalam perlindungan Tuhan dan ikut ketentuan anjuran-anjuran pemerintah yang ada demi untuk keselamatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Iya, shalom umat Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah mengambil Jumat Agung di kesempatan pagi sampai siang hari yang indah ini. Yang menjadi pengumuman untuk selanjutnya disampaikan kepada umat Tuhan bahwa untuk ibadah Paskah hari Minggu nanti kita akan langsungkan seperti yang hari ini kita lakukan, ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu di rumah masing-masing tetap stay, ya, standby. Jam 9 pagi kita mulai ibadah kita seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi ini yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan selama masih dalam kondisi seperti ini kita akan langsungkan di rumah. Jadi dengan kasih Tuhan sekali lagi kami sampaikan supaya dapat memperhatikan hal-hal ini. Untuk hal beribadah kita hanya dapat jangkau melalui siaran atau video seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Oleh sebab itu sekali lagi untuk ibadah hari Minggu nanti akan dilangsungkan di rumah masing-masing, ya. Bisa berkreasi Bapak Ibu, ya, mau cari telur Paskah pagi-pagi silakan, ya, tapi di rumah masing-masing. Nanti jam 9 pagi kita akan ibadah secara live di rumah masing-masing. Sekali lagi tetap menjaga himbauan, memperhatikan himbauan daripada pemerintah yang ada. Kalau memang tidak terlalu penting tidak usah keluar rumah, ya. Stay at home saja, begitu. Sekarang bilang di sini aja, di rumah aja, ya, begitu. Kalaupun ada kondisi-kondisi atau permohonan doa yang ingin disampaikan, silakan hubungi Bapak Gembala atau Ibu Gembala atau bidang kerohanian atau juga kepada sekretaris, ya, untuk dilayani secara pribadi, ya. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam waktu yang akan datang. Shalom.